Shalom saudaraku yang terkasih. Apa kabar? Saya berdoa agar kita tetap baik-baik saja ya. Amin. Saudaraku, baru saja ditemukan virus corona varian baru. Kita harus lebih waspada karena diduga virus ini adalah rekayasa manusia. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung pembahasan hambanya. Selamat menyaksikan. Malam Thomas. Pak Daud ada di mana nih posisi? Posisi ada di Jakarta Thomas. Waduh, sama Pak Daud ya. Pak Daud bisa berdoa? Kita doa ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat saat pribadi Tuhan dan namamu dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Amin. Amin. Ya Pak Daud, ada berita yang terbaru Pak Daud untuk menghadapi di bulan Februari ini Pak. Tinggal hitungan waktu Pak. Ya kita doa nih, ini kan sekarang udah mulai Omikron ini. Dan udah ada mutasi baru lagi ya Thomas. Sudah ada ya Pak ya? Apa tuh Pak namanya Pak? Sudah Bapak tahu? BA2 atau Thomas? BA2. Oh, sudah terjadi di daerah mana Pak ya? Saya baru dengar Pak. Nanti lihat aja. Tapi tenang aja Thomas. Omikron, Delmikron, Megatron, Optimus, nanti keluar klepon. Siap Pak Daud. Iya. Pak Daud, apakah yang bencana terjadi ini termasuk malaikat maut juga Pak? Ya belum tentu juga Thomas. Belum tentu Pak Daud ya. Iya, Jadi, yang penting kita berdoalah supaya kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib Thomas. Iya Pak Daud. Saya kalau lihat bencana-bencana makin gencar terjadi, apakah ini termasuk perbuatan malaikat maut untuk merenggut nyawa atau gimana Pak? Tenang aja Thomas, kita berdoa supaya ada lawatan Tuhan secara khusus Thomas. Amin. Siap Pak Daud. Pak Daud boleh cerita lagi Pak, yang pengalaman Pak Daud pribadi? Ini hanya beritahu Thomas saja. Ya. Kita nih saat ini Thomas, Ya. kita akan nih berjuang karena kondisi corona ini kan ingat bikin faktor-faktor bisnis, ekonomi kan terpengaruh Thomas. Ya. Jadi kita berdoalah supaya kuasa Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Amin. Iya Pak Daud. Selain berdoa Pak, ada yang lain Pak untuk jemaat lakukan setiap harinya? Ya, kita percaya bahwa kekuatan Tuhan bekerja dengan ajaib Thomas. Amin. Amin, amin, amin. Siap Pak Daud. Pak Daud boleh bercerita Pak Daud tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang membangun iman. Kita ini harus belajar untuk berjuang. Iman itu ada namanya harapan, Thomas. Ya. Saya tuh pernah ada di daerah Kalimantan Barat waktu itu, Thomas ya. Nah, masuk ke pedalaman itu kita harus ada harapan bahwa Tuhan pasti pelihara kita dan Tuhan pasti cukupi kita, Thomas. Amin. Makanya saya hanya modal waktu itu 100.000, kasihkan pendeta 90.000, hanya bawa 10.000 Thomas. Itu ada di hutan, 10.000-nya masih utuh karena di situ enggak ada minimarket, toko, warung enggak ada. Jadi kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai kehendak Tuhan Thomas. Yes. Yes Pak Daud. Gimana ya, perkembangan semuanya, Thomas? Ya, perkembangannya sekarang Jakarta sedang agak meledak ya Pak untuk Omikronnya. Bencana alam terjadi di Indonesia dan di Malaysia. Banyak yang bertanya Pak, apakah ini virus rekayasa genetik manusia atau alamiah Pak?
Kok bisa disetting-setting begitu, Pak? Kalau pendapat pribadi saya ya, Ya, pendapat pribadi saya, corona ini adalah buatan manusia. buat manusia ya. Tapi virusnya memang ada, tapi dikembangkan jadi rekayasa genetika. Oh, Jadi seperti senjata biologis sebenarnya. senjata biologis Pak ya. Tapi itu kan pendapat pribadi saya. Ya, Nah, senjata biologis tetapi di luar dugaan tidak bisa terkontrol gitu loh. Jadi di luar by design ya, di luar skenario gitu loh. Yeah. Karena menurut teman saya seorang dokter yang terkenal itu beritahu coronavirus dari dulu udah ada sejak tahun 1980. Oh, Menurut dia ya sudah ada. Nah, tapi kan belum dikembangkan secara rekayasa genetika. Jadi ini kapan corona ini berakhir kita belum tahu. Karena kan ini mungkin sudah di luar kontrol udah. Nah, tapi lebih baik kita percaya Tuhan aja. Mutasi 5 tahun udah. Sampai puncaknya error. Jadi ada pihak yang berbuat, ada pihak yang dirugikan dan sudah nggak terkontrol Pak Daud ya. Iya. Jadi Betul. ada sebenarnya ini ada perang yang kita nggak tahu ya Pak Daud ya. Antar siapa dan siapa kan Pak Daud? Iya. Kita belum tahu, Thomas. Nah, makanya sebenarnya untuk vaksin itu saya lebih cocok vaksin Nusantara. Gitu ya Pak Daud. Yang bisa menjawab untuk melawan virus ya. Karena apa? Letnan Jenderal Terawan itu kan pernah menjadi ketua dokter militer dunia. Ya. Ini ketua militer dunia. Jadi bukan RT lagi, dunia. Dunia, bukan pas abal-abal ya. Jadi kalau kayak desain kayak gini ini kan by desain gini kan susah sekali, Thomas. Iya Pak Daud. Di luar kontrol. Ini harus yang bisa menghadapi harus betul-betul yang ahli benar, yang harus ada risetnya. Makanya saya cocok itu ya dengan Dokter Terawan, yaitu menciptakan namanya vaksin Nusantara, dendritic cell. Ya. Pak Daud selama sudah divaksin ini, Pak Daud jalan-jalan pakai masker nggak? Pakai masker lah. Tapi badan makin sehat ya Pak ya setelah divaksin Pak ya? Iya, semua baik lah. Udah sehat. Haleluya. Wah, jemaat itu selalu menantikan Pak Daud harus sehat terus karena menjadi berkat pengantar tukang posnya jemaat Pak. Santai aja lah Thomas, dinikmati aja hidup ini Thomas. Iya Pak Daud. Nikmatnya hidup tuh hanya 3 aja kan Thomas. Bisa makan, bisa tidur, bisa jalan-jalan. Iya gitu aja. Nikmati aja Thomas. Iya Pak Daud. Kalau orang bisa tidur enak ya Pak Daud ya. Bisa segala makan enak. Mau jalan-jalan kemanapun tenang. Santai aja lah Thomas. Iya Pak Daud. Hidup ya Pak Thomas, dinikmati. Nikmati. Ya, pengalaman hidup saya itu Thomas ya. Ya. Suatu ide itu keluar pada waktu kita ada di lapangan Thomas. Ya. Jadi pada waktu kita di TKP, di lapangan itu baru kita bisa berpikir Thomas. Ya. Terkadang kita harus di lapangan dulu Pak ya, baru bisa mikir ya Pak ya. Iya betul. Luar biasa. Nikmati aja Thomas. Siap Pak Daud. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai.
Bagi saudara yang ingin ikut Zoom bersama Evangelis Daud Tony dapat menghubungi admin kami. Tuhan memberkati.